Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh Mbak Pangestika. Baiklah, untuk memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Agar kita semangat dalam pembelajaran, dan kita akan menyanyikan lagi bagi negeri. Semua tetap siap ya anak-anak. Presensi nanti Ibu lewat Google Form saja ya, Ibu kirim di WA Group. Selanjutnya, pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Yang ketiga, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan tepat. Yang keempat, dengan membuat poster, siswa mampu menjelaskan tentang pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan sistematik. Yang kelima, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu menjelaskan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan sistematik. Yang keenam, dengan membuat poster, siswa mampu melakukan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan kepedulian yang tinggi. Dan yang ketujuh, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi pemahaman sumber daya alam hayati kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Nah, selain tumbuhan, hewan juga merupakan daya alam, sumber daya alam yang perlu dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Nah, ayo kita cari lebih lanjut tentang burung cendrawasih. Amati gambar berikut ini. Ada gambar burung cendrawasih, burung khas dari Papua. Nah,
di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai tentang burung cendrawasih. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahan itu, juga burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dalam pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna, seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin melok dengan keberadaannya. Bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh sayap atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan yang lebat, yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atasan dalam pakaian adat mereka. Selanjutnya, keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih pusak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan tawa. Nah, di sini Ibu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, jelaskan mengapa burung cendrawasih menjadi menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikannya. Izin menjawab, Ibu. Iya, Mbak Sela. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Warna bulu cendrawasih mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna, seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh sayap atau kepalanya. Iya, benar ya yang dijawab Mbak Sela tadi. Burung cendrawasih itu juga disebut burung surga. Burung yang menjadi maskot, kayak memiliki warna bulu yang indah, kayak mencolok, biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin melok dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Dan pertanyaan yang kedua, keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Pangestika. Penyebab yang mengancam keberadaan burung cendrawasih antara lain perburuan liar, perusakan habitat, dan perdagangan bulu burung cendrawasih sebagai penghias topi, Bu. Iya, terima kasih Mbak Pangestika. Jawabannya benar. Penyebabnya itu cendrawasih
cendrawasih mengalami pemburuan liar, perusakan habitat, dan perdagangan bulu burung cendrawasih sebagai penghias topi. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, dapat dulu. Untuk melestarikan burung cendrawasih dapat dilakukan dengan cara membudidayakan burung tersebut di suaka marga satwa dan jangan memburunya serta tidak merusak habitat aslinya. Ya, betul jawabannya Mbak Ocha ya. Untuk melestarikannya itu dengan cara membudidayakan burung di suaka marga satwa. Jangan memburunya dan tidak merusak habitat aslinya. Yang keempat, pertanyaan yang keempat, bagaimana kaitan antara perilaku manusia dengan kelangkaan burung cendrawasih? Deskripsikan. Saya, Bu. Ya, Mbak Trinita. Pemanfaatan bulu burung cendrawasih sebagai hiasan topi sangat membahayakan kelestarian burung tersebut karena untuk memperoleh bulu tersebut burung cendrawasih harus diburu dengan cara ditembak. Memanfaatkan burung cendrawasih sebagai burung piaraan juga dapat mengganggu kelestariannya karena burung cendrawasih bisa hidup di alam bebas dan terbiasa hidup di dalam sangkar, Bu. Iya, benar jawaban Mbak Trinita. Pemanfaatnya itu sebagai hiasan topi sangat membahayakan kelestarian burung karena untuk memperoleh burung tersebut, burung cendrawasih harus diburu dengan cara ditembak dan memanfaatkan burung tersebut juga dapat mengurangi kelestarian karena burung cendrawasih bisa hidup di alam bebas dan tidak terbiasa hidup di dalam sangkar. Pertanyaan yang kelima, apakah akibatnya jika burung cendrawasih punah? Saya, Ibu. Nah, Mbak Sila, apa Mbak? Jika burung cendrawasih punah, maka keberagaman satwa di Indonesia akan berkurang. Mungkin generasi yang akan datang hanya bisa menyaksikan keindahan burung cendrawasih hanya melalui gambar saja. Iya, bagus. Terima kasih Mbak Stella, jawabannya tepat. Burung cendrawasih itu punah, maka keberagaman satwa Indonesia akan berkurang. Generasi yang akan datang hanya bisa menyaksikan keindahan burung cendrawasih melalui gambarnya saja. Dan yang keenam, pertanyaan, apa saranmu agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga? Ayo Mbak Pangestika bisa menjawab. Bisa, Bu. Agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga, diperlukan adanya kesadaran bahwa keanekaragaman hewan harus dilestarikan dan tidak digunakan untuk kepentingan segelintir orang saja. Iya, jawabannya benar ya. Burung cendrawasih tetap terjaga, diperlukan adanya kesadaran keanekaragaman hewan yang harus dilestarikan dan tidak digunakan untuk kepentingan segelintir orang saja. Selanjutnya, Indonesia memiliki ribuan jenis hewan di darat dan di laut. Hewan-hewan tersebut merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan. Selain untuk memenuhi kebutuhan manusia, juga menjadi ciri identitas bangsa Indonesia. Hewan sebagai sumber daya alam tentunya perlu dijaga keberadaannya. Nah, selain cendrawasih, masih banyak hewan lainnya yang harus kita lindungi. Di sekitarmu tentu banyak hewan yang menarik perhatianmu. Ayo kita belajar lebih banyak mengenai hewan. Apakah di lingkunganmu terdapat kupu-kupu? Bacalah teks berikut untuk menambah pengetahuanmu tentang kupu-kupu. Di sini ada teks kupu-kupu. Ibu meminta tolong Mbak Sela untuk membacanya ya.
Baik, Ibu. Kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daun hidup kupu-kupu bermulai dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dengan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai dengan 3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kepompong dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Iya, Mbak. Sama-sama. Nah, selanjutnya kupu-kupu itu hidup di dataran tinggi dan dataran rendah. Banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain. Ada yang pertama itu kupu-kupu sayap burung peri yang ditemukan di Papua. Yang kedua kupu-kupu raja ditemukan di Jawa dan Sumatera. Dan yang ketiga kupu-kupu trogon ditemukan di Kalimantan. Ya, tidak sedikit penggemar kupu-kupu, warnanya yang indah sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perbuatan kupu-kupu sering terjadi hal yang tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk lainnya. Nah, di sini Ibu ada pertanyaan lagi. Apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Ayo Mbak Puca bisa menjawab. Saya tahu, Bu. Ya, apa? Untuk melindungi kupu-kupu dapat dilakukan dengan cara menjaga kelestariannya dengan tidak memanfaatkan kupu-kupu sebagai barang hiasan. Iya, benar ya. Untuk melindungi kupu-kupu itu, kita perlu menjaganya kelestarian dengan cara memanfaatkan kupu-kupu sebagai barang hiasan yang menarik. Yang kedua, Ibu ada pertanyaan, di mana kupu-kupu hidup? Jelaskan. Yo, Mbak Nita bisa menjawab. Ayo, apakah teman lainnya yang bisa menjawab? Ya bisa, Bu. Mbak Tri, Mbak Tika, Mangesti. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah atau di daerah yang banyak terdapat tanaman berbunga, Bu. Iya, jawabannya betul ya. Kupu-kupu itu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah atau di daerah yang terdapat tanaman berbunga. Selanjutnya, kan kalian sudah mengetahui ya tentang manfaat pentingnya hewan bagi keseimbangan lingkungan. Nah, sekarang kalian bisa ikut berperan sebagai untuk menjaga kelestarian hewan dengan membuat poster. Buatlah sebuah poster yang berisi ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan. Ibu akan sedikit menjelaskan tentang mengenai pembuatan poster. Poster itu adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak umum. Nah, Ibu ada tugas untuk kalian yang LKPD yang anak-anak dikerjakan ya. Buatlah sebuah poster yang berisi ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan. Pilihlah satu jenis hewan yang kamu sukai. Buatlah posternya dengan memperhatikan kriteria berikut. Poster yang berisi informasi tentang yang pertama, nama hewan dan ciri-ciri khususnya. Yang kedua, habitat hewan.
yaitu pantai, dataran rendah, atau dataran tinggi. Yang ketiga, manfaat hewan tersebut bagi masyarakat sekitar. Yang keempat, keberadaan hewan saat ini, penyebab hewan menjadi langka, atau jika hewan pilihanmu adalah hewan langka. Yang kelima, ajakan berupa upaya untuk menjaga kelestarian hewan. Yang keenam, kalimat yang digunakan harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, kalian dapat juga menggunakan karton dengan ukuran cukup besar untuk dapat terbaca dari jarak yang cukup jauh. Jika tidak terdapat karton, kalian juga bisa menggunakan bagian belakang dari kalender bekas. Dan buatlah postermu semenarik mungkin. Kalian bisa menambahkan gambar ilustrasi atau foto hewan pilihanmu. Kalian bisa melakukan kampanye untuk teman-teman di sekolah menggunakan postermu dan kemudian dipajang di sekitar sekolah. Sehingga teman-teman akan terinspirasi untuk ikut serta menyayangi dan merawat hewan. Selanjutnya, adakah hal yang ingin ditanyakan kepada Ibu mengenai tugas yang Ibu berikan tadi? Tidak, Ibu. Tidak, Bu. Ya, apakah masih ada yang kurang jelas mengenai materinya? Sudah sangat jelas, Ibu. Sangat jelas, Bu. Oh iya. Kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini, yaitu kita sudah mengetahui tentang pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam. Terus yang kedua, peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan sistematik. Berikutnya, pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan sistematik. Dan yang berikutnya, membuat poster melalui pelestarian hewan sebagai sumber daya alam. Dan yang terakhir, kita sudah mampu mengerti, mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, kita kan sudah mempelajari tadi. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa yang dipimpin oleh Mbak Sela. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Mbak Sela sudah memimpin teman-temannya berdoa. Ya, terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ibu, kalau Ibu ada salah kata Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, sama.